agar penampilan yang menarik, bahkan rela melakukan cara-cara yang aneh dan tak masuk akal. Kaum wanita di seluruh dunia rela bangun pagi sekali supaya cukup waktu untuk berias di depan cermin, mewarnai wajah, dan mencabuti alis. Cukup besar jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli pakaian-pakaian yang dirasa fashionable dan melakukan sejumlah hal yang ternyata bisa merusak kesehatan, bahkan membahayakan nyawa. Misalnya dengan menggunakan kosmetik mengandung merkuri atau mengikir tulang rahang agar wajah tampak lebih tirus. Seiring berjalannya waktu, konsep kecantikan berubah drastis. Namun dulu, tren menjadi cantik juga cukup unik dan aneh. Apa saja? Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 tren aneh di masa lalu. Pada masa Yunani kuno, wanita yang alisnya tampak terpisah malah dianggap mengganggu pemandangan. Jika seorang wanita ingin menonjolkan selera dan kecantikan, ia perlu menampilkan garis tegas panjang berwarna hitam, mirip seperti ulat membentang di antara alis kiri dan kanan. Saat itu alis sambung merupakan aksesoris paling seksi bagi seorang wanita. Kaum wanita menempelkan bubuk rambut hitam supaya alisnya terkesan menyambung. Kalau alisnya kurang lebat hingga menyambung, seorang wanita di masa itu menggunakan jelaga, bulu kambing, atau getah pohon berwarna hitam yang ditempelkan untuk menyatukan alis. Pada abad pertengahan, Florence merupakan ibu kota dunia untuk urusan gaya. Semua kaum wanita di sana melakukan apapun untuk tampil cantik. Tapi tidak ada tren yang mengalahkan penggunaan kopain, yaitu sepatu hak dengan hak bahan kayu yang tingginya terkadang lebih dari 60 cm. Karena begitu populer, kaum pria pun ikut-ikutan memakainya. Tentu saja susah bergerak mengenakan sepatu seperti itu, sehingga fashionista di sana pun mengenakan tongkat sebagai alat bantu berjalan. Kebiasaan kaum wanita Jepang menghitamkan gigi karena dianggap cantik berlangsung cukup lama. Kaum wanita Jepang sudah cukup lama memiliki kebiasaan ini, tapi kurang jelas kapan mulainya. Setidaknya sekitar 900 Masehi, kaum wanita mulai mewarnai gigi mereka menjadi hitam meniru gigi yang membusuk. Tak lama kemudian, kaum pria menirunya. Mereka mencampur air panas, sake, dan besi panas membara dalam sebuah panci dan didiamkan selama 5 hari hingga daki hitam mengambang di permukaan. Daki tersebut kemudian diraup dan digosokkan pada gigi. Akhirnya gaya ini meredup hingga akhirnya dilarang sejak 1870 setelah berlangsung kira-kira 1000 tahun. Tanaman ceri mati atau nightshade termasuk salah satu yang paling beracun sedunia. Jika diteteskan pada minuman seseorang, korban bisa saja koma. Sedikit lebih banyak, maka nyawa bisa melayang. Tapi pada masa Renaissance di Italia, kaum wanita meneteskan sari bunga tanaman itu langsung ke mata. Tanaman itu mereka kenal sebagai belladonna, yang berarti wanita cantik. Setetes racun itu dapat melebarkan pupil mata, tapi racun itu juga punya efek samping. Ia bisa memburamkan pandangan dan meningkatkan degup jantung. Jika diteteskan terlalu sering, mata bisa buta. Putri Alexandra di Denmark adalah penentu tren. Ia adalah istri sang pangeran negeri itu dan tampilannya ditiru di seantero negeri. Ketika ia mengenakan pakaian atau aksesoris baru, kaum wanita bergegas menirunya. Bahkan ketika ia menderita demam rematik sehingga kakinya terganggu, kaum wanita pun tetap menirunya. Awalnya mereka mencari-cari sepatu yang tidak padan kiri dan kanan karena ingin terlihat tertatih-tatih seperti Alexandra. Pedagang mencium gelagat dan mulai menjual sepatu pincangnya Alexandra.
hak di satu sisi sepatu lebih tinggi dan satu hak lagi lebih rendah. Kaum wanita berkeliaran tertatih-tatih di jalan-jalan mengenakan sepasang sepatu yang tidak padan sambil menggunakan tongkat. Kesulitan berjalan malah dijadikan bentuk kecantikan. Ketika Benjamin Franklin memasang anak kunci pada layangan lalu menerbangkannya saat hujan berpetir, ia melakukan lebih dari sekedar sesuatu yang ilmiah, tapi hal yang kelak mempengaruhi fashion. Seperti kaum wanita Paris khawatir dengan risiko disambar petir ketika sedang berada di luar ruang, sehingga mereka menggunakan gagasan Franklin dan mulai tren baru penggunaan topi penangkal petir. Kaum wanita elit berjalan keluar rumah mengenakan batangan-batangan besi yang dilekatkan pada topi mereka. Batangan-batangan itu terjuntai ke tanah. Kaum yang sadar akan gaya ini tidak lupa melengkapi diri dengan payung yang dapat mengalirkan arus listrik ke tanah. Topi-topi itu dijual terutama kepada warga terkaya sekaligus paling sadar gaya. Jadi, walaupun topinya tidak berguna menangkal petir, penggunanya tetap gaya. Bangsa Romawi menggunakan riasan wajah untuk mempertahankan kecantikan alami yang dimiliki seorang wanita. Bagi masyarakat Romawi, kecantikan berarti memiliki wajah dan kulit yang putih tanpa ada corak warna lain. Semakin putih seorang wanita, maka akan semakin dianggap cantik perempuan itu. Hal tersebut membuktikan kepada penduduk bahwa dia jarang keluar rumah dan cukup kaya untuk memiliki pelayan. Namun karena kulit orang Romawi pada dasarnya berwarna kuning langsat, bukannya putih gading, mereka tetap menggunakan beberapa bahan pemutih kulit. Seperti menggunakan bubuk kapur, kotoran buaya, dan timah putih untuk memutihkan seluruh wajah mereka. Pada masa Yunani kuno, wanita yang alisnya tampak terpisah malah dianggap mengganggu pemandangan. Jika seorang wanita ingin menonjolkan selera dan kecantikan, ia perlu menampilkan garis tegas panjang berwarna hitam, mirip seperti ulat membentang di antara alis kiri dan kanan. Saat itu alis sambung merupakan aksesoris paling seksi bagi seorang wanita. Kaum wanita menempelkan bubuk rambut hitam supaya alisnya terkesan menyambung. Kalau alisnya kurang lebat hingga menyambung, seorang wanita di masa itu menggunakan jelaga, bulu kambing, atau getah pohon berwarna hitam yang ditempelkan untuk menyatukan alis. Pada abad pertengahan, Florence merupakan ibu kota dunia untuk urusan gaya. Semua kaum wanita di sana melakukan apapun untuk tampil cantik. Tapi tidak ada tren yang mengalahkan penggunaan kopain, yaitu sepatu hak dengan hak bahan kayu yang tingginya terkadang lebih dari 60 cm. Karena begitu populer, kaum pria pun ikut-ikutan memakainya. Tentu saja susah bergerak mengenakan sepatu seperti itu, sehingga fashionista di sana pun mengenakan tongkat sebagai alat bantu berjalan. Kebiasaan kaum wanita Jepang menghitamkan gigi karena dianggap cantik berlangsung cukup lama. Kaum wanita Jepang sudah cukup lama memiliki kebiasaan ini, tapi kurang jelas kapan mulainya. Setidaknya sekitar 900 Masehi, kaum wanita mulai mewarnai gigi mereka menjadi hitam meniru gigi yang membusuk. Tak lama kemudian, kaum pria menirunya. Mereka mencampur air panas, sake, dan besi panas membara dalam sebuah panci dan didiamkan selama 5 hari hingga daki hitam mengambang di permukaan. Daki tersebut kemudian diraup dan digosokkan pada gigi. Akhirnya gaya ini meredup hingga akhirnya dilarang sejak 1870 setelah berlangsung kira-kira 1000 tahun. Tanah
Tanaman ceri mati atau nightshade termasuk salah satu yang